Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Novia Akromus yang membahas seputar pendidikan dan linguistik. Sebelumnya saya membahas tentang metode qawaid wa tarjamah atau metode kaidah dan tarjamah. Untuk kali ini saya akan membahas tentang metode langsung atau at-thariqah al-mubasyarah. Nah, metode ini muncul atau dikembangkan oleh Charles pada abad ke-19. Nah, munculnya metode ini dilatar belakangi karena adanya penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode sebelumnya, yaitu metode qawaid wa tarjamah. Nah, tentunya berbeda fokus ya. Metode qawaid wa tarjamah difokuskan tentang menganalisis, mengetahui kaidah tata bahasa dan menerjemahkan teks secara tekstual. Sedangkan metode mubasyarah yaitu difokuskan agar pelajar asing untuk mempelajari bahasa asing ini bisa berbicara lancar sesuai dengan yang diinginkan, seperti berbicara dengan bahasa ibu. Jadi memang beda fokus, tentunya akan menjadi kekurangan ketika menggunakan metode qawaid wa tarjamah. Nah, konsep metode mubasyarah ini beranggapan bahwa belajar bahasa asing itu seperti belajar bahasa ibu. Tetapi tidak semuanya benar. Menurut psikologi, belajar bahasa ibu dengan belajar bahasa asing atau bahasa kedua tentunya berbeda. Ketika belajar bahasa ibu, anak tidak mempunyai pilihan, yaitu anak mempunyai keinginan dan terpaksa lalu akan berusaha untuk berbicara sebagaimana anak kecil yang belajar berbicara. Mereka punya kebutuhan, misalkan ingin minta minum. Nah, karena dorongan tersebut, mereka akhirnya mau tidak mau harus belajar berbicara, ingin meminta minum kepada ibunya atau ayahnya. Jadi tidak ada pilihan bagi anak yang belajar bahasa ibu, sehingga metode mubasyarah atau langsung akan mudah untuk diajarkan. Nah, berbeda dengan belajar bahasa asing atau bahasa kedua, seorang pelajar tidak selalu terdesak. Maksudnya begini, pelajar mempunyai bahasa ibu, jadi mereka bisa memilih. Misalkan ketika mereka tidak mengetahui bahasa asingnya, mereka akan menggunakan bahasa ibunya. Jadi kembali tidak ada dorongan yang benar-benar mendesak terhadap bahasa asing atau penggunaan bahasa asing. Sebelum lebih jauh, apa sih sebenarnya metode langsung itu? Metode langsung itu yaitu dimana siswa, ketika kita mengajarkan siswa, kita sebagai guru ya, misalkan kita sebagai guru mengajarkan siswa di dalam kelas. Nah, dalam metode mubasyarah ini, guru sepenuhnya menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing, dan siswa juga dipaksa untuk menggunakan bahasa asing. Untuk tatanan bahasanya itu dinomorduakan, jadi yang penting lancar berbahasa dulu. Nah, ada kritikan yang terdapat dalam metode mubasyarah ini. Yang pertama yaitu menyamakan antara belajar bahasa ibu dengan bahasa asing. Tadi sudah saya sebutkan bahwa menurut psikologi kurang tepat untuk menyamakan belajar bahasa ibu dengan bahasa kedua, karena memang berbeda keadaan. Nah, kritikan yang kedua yaitu karakteristik bahasa ibu dengan bahasa kedua tentunya berbeda. Menggunakan metode langsung akan memakan banyak waktu. Lalu kritikan yang nomor 3 yaitu fokus dari lancarnya berbahasa dan mengabaikan susunan bahasa ini akan mengakibatkan pelajar akan kehilangan
inti bahasa. Maksudnya ketika kita memahami suatu teks, memahami suatu bahasa, dengan mengabaikan tata bahasa, tentunya arti yang didapat itu tidak akan maksimal. Istilahnya hanya secara tekstual saja, untuk kontekstual dan susunan bahasanya nanti akan berantakan. Selanjutnya ada pembagian metode langsung. Nah, ada metode yang sangat erat kaitannya dengan metode ini, metode langsung, yaitu pembagiannya menurut Anako ada 3, yaitu metode psikologi atau atoriko asulukiah. Yang kedua ada metode fonetik atau atoriko asautiyah. Selanjutnya ada metode alamiah atau atoriko atobiyah. Nah, yang pertama metode psikologi. Kenapa dinamakan dengan metode psikologi? Karena metode ini sangat erat kaitannya dan didasari dalam pembelajaran didasarkan atas pengamatan mental dan pemahaman serta asosiasi pikiran. Nah, ada ciri-ciri yang melekat pada metode psikologi ini. Yang pertama yaitu penggunaan benda, gambar, kartu, diagram untuk menciptakan dan mengembangkan kosakata siswa. Jadi melalui gambar, kartu, diagram seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua yaitu kosakata dikelompokkan ke dalam ungkapan-ungkapan pendek lalu dihubungkan ke dalam suatu masalah yang masih ada kaitannya dengan pelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelajaran diberikan perlahan-lahan lalu bagian demi bagian berdasarkan materi yang dipelajari. Yang keempat, jika diperlukan bahasa siswa dapat digunakan. Dan yang terakhir, pelajaran mengarang diberikan setelah adanya materi yang dipelajari. Setelah metode psikologi ada namanya metode fonetik atau atoriko asautiyah. Nah, kenapa sih dinamakan dengan metode fonetik? Metode ini dinamakan metode fonetik karena dalam pelajaran ditulisnya secara notif fonetik bunyi, bukan secara ejaan pada lazimnya. Biasanya kan ketika pelajaran mendengarkan, siswa menulis secara ejaan. Nah, ini ditulis secara bunyinya. Nah, metode ini diawali dengan cara mendengarkan bunyi kepada pelajar, pada siswa, lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata, lalu kalimat pendek, lalu kalimat panjang dan diungkapkan seperti bercerita, diungkapkan menjadi cerita. Adapun untuk susunan bahasanya itu diajarkan secara induktif. Setelah metode fonetik, ada kelanjutannya yaitu metode alamiah. Nah, metode alamiah ini dinamakan seperti itu karena dianggap belajar bahasa seperti belajar pada bahasa ibu. Jadi secara alami. Nah, ketika belajar bahasa ibu, anak akan secara alami yaitu dengan cara mendengarkan lalu berulang-ulang mengucapkan kata sehingga menjadi lancar. Nah, ini juga dianggap sebagai dapat digunakan untuk belajar bahasa asing. Makanya dinamakan metode alamiah. Adapun penerapan dari metode alamiah ini yang pertama yaitu belajar bahasa kedua disamakan dengan belajar bahasa ibu. Jadi disamakan yaitu dengan cara kebiasaan. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kamus digunakan untuk mengingat dan melihat ketika siswa lupa terhadap kosakata. Nah, yang ketiga penggunaan gramatikal atau kaidah bahasa digunakan ketika adanya kesalahan-kesalahan. Nah, selanjutnya pelajaran dalam metode ini diawali dengan mendengarkan bunyi. Jadi dari bunyi, kata, kalimat,
dan seterusnya. Adapun langkah-langkah metode mubasyarah ini, yang pertama seperti pada umumnya, yaitu dengan cara pendahuluan memberikan persepsi kepada siswa. Selanjutnya guru memberikan contoh kata, kalimat, ungkapan secara pendek yang dicontohkan kepada siswa. Contohnya dengan cara menunjuk gambar diagram yang diucapkan. Contohnya, ma hada, sambil memegang pena, hada qalamun. Seperti itu. Lalu selanjutnya siswa dengan disiplin menyimak guru berbicara. Lalu siswa diberikan waktu untuk saling berdialog, bertukar secara terus-menerus untuk melatih kemampuan berbicara siswa. Nah, adapun gramatikalnya atau susunan kaidahnya tidak diberikan secara langsung seperti pelajaran mubtada khobar, tetapi langsung diberikan contoh seperti ma hada qalamun. Jadi langsung di dalamnya gitu. Nah, yang terakhir yaitu penutup dengan cara mengevaluasi. Nah, setiap metode tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode mubasyarah ini yang pertama yaitu siswa akan mahir menyimak dan berbicara. Memang fokus dari metode ini adalah menyimak dan berbicara. Nah, yang kedua, siswa akan banyak kosakata karena terus berlatih berbicara dan dibantu dengan adanya demonstrasi terhadap benda-benda di sekitarnya. Nah, siswa akan lebih mudah untuk menganalogikan karena sering berlatih berbicara, membicarakan apa yang ada di sekitarnya. Kekurangan dari metode ini, yang pertama, metode ini akan tidak maksimal jika diterapkan di sekolah siswa kelas yang banyak siswanya. Jadi metode ini lebih maksimal jika diterapkan dalam suatu kelas dengan siswa yang sedikit karena akan terkontrol secara maksimal. Nah, metode ini juga mengharuskan guru untuk pandai lancar berbicara seperti penutur asli. Selanjutnya, sistem pelajaran ini menyamakan belajar bahasa asing seperti belajar bahasa ibu. Ini tentunya menurut psikologi kurang tepat karena masih belum ada sampai sekarang teori yang mendukung tentang penyamaan tersebut. Nah, metode ini menuntut guru untuk tidak menggunakan bahasa ibu. Nah, ini menjadi kekurangan karena ketika siswa tidak paham terhadap apa yang dibicarakan, sedangkan dia belum lancar untuk berbicara bahasa asing dan dia tidak dapat menggunakan bahasa ibunya, ini akan menjadi suatu problem terhadap siswa tersebut. Siswa akan merasa ketinggalan, memang akan ketinggalan karena tidak paham dan tidak bisa untuk bertanya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang metode mubasyarah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada tambahan kritikan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.